Alhamdulillah Mbak masih diberi umur panjang ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu Mbak ya. Harapan semua sehat, tidak kurang suatu apa, murah rezeki, panjang umur, dapat mohon aputum Mbak ya. Amin amin ya robbal alamin Mbak. Ini video lumayan panjang Mbak, jadi simak sampai habis ya untuk penyelesaian kasus ini. Kebetulan ini layar ini Mbak, handphone ini sebenarnya kerusakan di layar, dan saya sekarang ini ada di toko Mbak ya. Dan setelah saya melakukan pergantian layar, rupanya ada kodenya. Saya hubungi beliau, beliau pun tidak tahu kodenya begitu Mbak, lupa atau bagaimana entahlah. Beliau lupa, jadi saya tidak mau spekulasi beli layar terakhir nanti layarnya tidak otomatis kita tes Mbak, kita tes karena ini harga layarnya itu kan ori 1.600.000, yang biasa itu sekitar 700 kalau tidak salah Mbak. Jadi di sini saya coba meriset Mbak, dan diam-diam kebetulan saya membawa handphone, diam-diam saya rekam di toko. Mudah-mudahan beliau tidak yang punya toko ndak kalau melihat video ini tidak berpikiran yang enggak ya. Di sini kan tujuannya baik ya, untuk membuat tutorial. Di sini saya coba riset, barangkali Mbak, biasanya kadang di menu recovery itu ada notifikasi kode ya, karena ini kan Qualcomm Mbak. Jadi singkat cerita saya riset. Di sini saya menggunakan tombol volume power dan tombol power dengan volume kurang ditekan bersamaan. Kira-kira seperti itu Mbak ya untuk caranya. Mudah-mudahan nanti bisa masuk menu. Kira-kira seperti itu Mbak. Karena ya lumayan pelik Mbak, karena ini sebenarnya handphonenya sudah lama sama saya Mbak, sudah lama sama saya, dan nunggu spare part begitu loh Mbak. Kebetulan spare partnya kan belum ada, dan ada kodenya rupanya setelah menyala. Jadi saya tidak mau beli layar kalau nanti terakhir dites ada kerusakan lain, kira-kira seperti itu. Dan setelah saya cek kan beliau mintanya yang biasa, karena yang ori itu harganya mahal dan yang biasa sudah ada saya bawa dan saya pasangkan begitu loh Mbak. Untuk yang biasa harganya sekitar 700-an, yang ori sekitar 1.600.000 Mbak ya, untuk infonya. Dan setelah kita tekan tombol power dan volume kurang secara bersamaan, bisa dilihat ada muncul recovery Mbak ya. Kita tekan, WP data, ada minta kode Mbak ya, minta kode. Lihat di ekor tidak ada kodenya, kita tekan di bawahnya. Alhamdulillah Mbak ada ya, ada harapan Mbak, karena di sini ada notifikasi kode ya. Kita masukkan untuk kodenya, kita masukkan untuk kode yang tertera Mbak di format data tadi Mbak ya. Kita masukkan kode yang tertera, ada notifikasi, kita tekan yang logo merah. Di sini proses agak bisa dilihat, di sini memproses Mbak ya, di sini memproses. Agak lumayan lama, mungkin video. Oke Mbak, ada notifikasi, klik OK. Handphone restart secara otomatis dan booting Mbak ya. Untuk bootingnya lumayan lama Mbak. Ini video saya percepat Mbak. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan mbak-mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum mensubscribe Mbak. Jadi harus mensubscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like, cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Singkat cerita, setelah sukses dan masuk ke menu pemilihan bahasa Mbak ya, tidak lolos Mbak ya, harusnya posisi offline berikut Mbak ya, CPH 2113 harusnya Mbak, harusnya posisi offline, tidak connect internet itu bisa lewat Mbak kalau tidak ada akun Google-nya Mbak, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, kita lanjut ya. Ini sudah di rumah, kita lanjut di rumah. Oke Mbak, kita matikan handphonenya, kebetulan tadi menyala ya.
Kita masuk lagi ke mode recovery, menekan tombol power dan volume kurang bersamaan. Kita akan masuk ke mode recovery, Mbak. Berikut untuk gambarnya ya, setelah masuk mode recovery, masuk ke WP data. WP data bisa dilihat ya, WP data sudah ada notifikasi kode. Kita masukkan untuk kode yang tertera. Kita tekan kodenya. Saya ulang, Mbak, saya salah mengetik. Saya ulang, Mbak ya, supaya tidak gagal paham. Kodenya seperti berikut. Berbeda HP berbeda kode, Mbak ya. Muncul notifikasi seperti ini, kita tekan yang merah. Proses web berjalan, kita tunggu, Mbak. Dan klik OK. Kita tekan lagi WP data, pilih format data. Format data sudah ada notifikasi kode, kita masukkan kodenya. Merah kita tekan. Di sini proses agak lumayan lama, Mbak ya, jadi harus sabar. Mbak, tunggu dulu, Mbak. Saya kan ini video saya edit ya. Tadi sempat dengar ndak ada suara kayak orang bernapas begitu. Padahal suasana tidak ada orang lain, Mbak, selain saya. Saya jadi merinding. Itu tadi ada notifikasi, tekan OK, Mbak ya. Saya kan saya edit, saya putar ulang, ada desahan apa tadi, Mbak ya. Saya kok jadi merinding, Mbak ya. Ini serius, Mbak, tidak bohong, saya tidak bohong. Ada yang aneh, Mbak. Wah, malamnya. Oke, Mbak, kita lanjut. Tadi sudah selesai reset, tekan tombol masuk menu bahasa, Mbak ya. Oke, Mbak, kita lanjut. Siapkan kartu yang sudah dikunci, Mbak ya, atau yang sudah di paspor. Saya sejenak berhenti tadi, Mbak, memikirkan yang tadi. Kita pasang SIM-nya, Mbak. Mohon maaf, Mbak, mungkin video ini lumayan rekapannya ya, karena saya bikin tutorialnya lengkap. Kita aktifkan handphonenya, supaya bagaimana cara mengunci SIM. Ada mungkin yang belum tahu ya. Saya kok masih kepikiran yang tadi, Mbak ya. Yang tadi itu apa ya? Kebetulan saya sempat stop tadi, saya putar ulang, kok ada suara, ada yang aneh gitu, Mbak. Ya, abaikan saja lah, Mbak. Cuman ada yang aneh sih. Masuk ke pengaturan, Mbak. Setelah masuk ke pengaturan, di situ ada banyak pilihan ya untuk pengaman. Cari pengaman, cari yang PIN, Mbak. Kita aktifkan PIN, kasih masuk 1 2 3 4 saja. Jika ragu ulangi, buka lagi, kita lihat lagi, atau kita bikin 2 saja, Mbak. Kunci SIM dengan PIN. Jadi ini SIM-nya saya kunci, PIN-nya juga saya kunci, jadi 2, Mbak, supaya tidak meragukan lagi. Pakai kartu yang mati enggak apa-apa, boleh, enggak masalah ya. Kartu mati pun bisa dilihat seperti berikut, Mbak. Mohon maaf, Mbak, video ini mungkin saya tidak banyak, ada yang saya percepat, ada yang saya tidak percepat. Saya masih merasa aneh dengan yang tadi, Mbak ya. Tapi setahu saya kalau begitu itu kita biarkan saja, Mbak. Enggak usahlah terlalu ya. Memang kita hidup itu ya berdampingan, Mbak ya. Ada kita sebagai manusia yang wujud nyata, ada juga yang dibuat dengan bukan wujud, Mbak ya, yang halus, Mbak, dalam artian tidak terdeteksi oleh mata biasa. Cuman ada yang aneh, Mbak, betul-betul ada yang aneh. Oke, Mbak, untuk caranya bisa dilihat ya, untuk caranya. Kita siapkan untuk pembuka slot, untuk jaga-jaga ya.
Nanti caranya begini Mbak, kita masukkan kode 1234. Setelah itu tekan power Mbak. Kalau tetap tidak mau sambil dikasih keluar kartunya Mbak, tapi di sini saya tidak mengeluarkan kartunya, itu untuk jaga-jaga saja Mbak. Kita tekan dan di sini tekan 1234, tekan next, terus power dimatikan, terus dinyalakan ulang Mbak. Jadi di sini slot SIM tidak perlu dikasih keluar ya. Di sini slot SIM tidak perlu dikasih keluar. Setelah itu sorong ke bawah di layar akan ada tampilan seperti berikut. Ketik logo pengaturan, kita masuk ke pengaturan Mbak ya. Kita masuk ke pengaturan Mbak. Setelah masuk ke pengaturan, cari pengaturan tambahan Mbak. Setelah masuk ke pengaturan tambahan, kita masuk aksesibilitas. Setelah masuk ke aksesibilitas, kita cari menu aksesibilitas Mbak ya. Kita tekan, terus itu kita aktifkan ya. Pintasan kita aktifkan. Setelah itu kita coba keluar. Kita coba keluar Mbak. Malah kebablasan, malah keterusan Mbak. Oke Mbak, kita coba next dan seperti berikut ya. Wah, bisa dilihat Mbak ya, minta pin ya, minta kode ya. Kita coba dulu Mbak, kalau connect internet bagaimana, bisa kita lihat di pojok kanan bawah. Kita klik Mbak, kita klik, saya coba dengan perintah suara Mbak. Setting, pengaturan, open setting, open pengaturan, di sini saya coba ketik Mbak, mengetik ya. Saya coba ketik pengaturan, tidak muncul. Ini video ini sedikit agak lama Mbak, untuk ke depan barangkali saya akan ambil hikmahnya untuk kasus ini Mbak ya. Saya ketikkan setting juga tidak muncul, saya ketikkan pengaturan juga tidak muncul Mbak. Kira-kira seperti itu. Akhirnya tetap tidak mau Mbak ya. Akhirnya mutung Mbak ya, akhirnya mutung dan mencoba perintah suara lagi Mbak. Open pengaturan, open YouTube, terbuka Mbak ya, YouTube-nya terbuka. Kita klik di kolom share, bisa kita ketik manual terus kita enter, bisa juga dengan cara memanggil dengan perintah suara dengan kata kunci Diary Creativity Mbak. Diary Creativity muncul Mbak ya, muncul Mbak ya. Setelah itu kita klik channelnya Mbak, dan kita lihat salah satu video sembarang Mbak. Kita akan mencari link yang mana menuju ke blog di deskripsi Mbak ya. Klik deskripsi terus bisa dilihat ya.
Di situ ada alamat Diary Creativity, kita klik, terbuka Google Chrome, kita next. Di sini kita bisa dilihat Mbak ya, ada tulisan beranda mode ponsel ya. Klik beranda, muncul nomor atas paling 2, kita klik Mbak. Nomor atas paling 2, di bawahnya beranda, kita klik. Setelah kita klik, kita coba-coba Mbak. Kita coba-coba ya. Setelah kita klik, kita coba-coba. Open link, bisa dilihat. Saya coba di sini. Kita coba rubah pin. Apakah bisa di sini dirubah pin? Kita ketikkan 1 2 3 4 5 6. Kita ulangi lagi, minta konfirmasi. Ada notifikasi seperti begini Mbak ya. Diklik tapi tidak mau Mbak. Kasusnya seperti Y51 Mbak ya. Kasusnya seperti Y51. Y51 Vivo Mbak ya. Kasus seperti Vivo Y51. Akhirnya saya buka asisten lagi lewat pojok kanan. Open YouTube. Kita buka lagi untuk deskripsi Mbak. Di sini harus sabar Mbak, saya berbagi video ini lumayan panjang ya. Saya di sini mencari solusi tapi juga saya share. Kita klik lagi untuk linknya. Kita masuk ke beranda lagi. Di bawah beranda kita klik, muncul seperti berikut. Saya di sini mencari-cari Mbak, mencari celahnya Mbak. Masalahnya kalau mau sistem cloud Oppo tuh lama prosesnya. Saya mencari yang sedikit berbeda Mbak. Masuk ke pengaturan tambahan lagi, saya keluar lagi, saya coba cari-cari. Di sini baterainya lemah Mbak, jadi ribet. Di sini saya mereset. Saya melakukan reset. Bisa dilihat. Saya melakukan reset, bukan reset pabrik Mbak ya. Reset setting Mbak ya. Seperti berikut ya. Seperti berikut, kita reset setting. Kita klik ulangi lagi dan kita tunggu prosesnya. Handphone tidak mati Mbak ya, handphone tidak mati. Di sini handphone tidak mati. Kita coba, handphone di sini tidak mati Mbak ya, handphone di sini tidak mati. Kalau Vivo kemarin mati Mbak ya. Oke Mbak, masih mencari-cari. Di sini saya coba, kan tadi habis di Mbak reset pengaturan. Di sini saya coba mengubah kata kunci. Ada peringatan, apakah bisa? Kita lanjutkan. Saya ketik 1 2 3 4 5 6. Kita konfirmasi. Tidak bisa Mbak ya, handphone sejenak padam terus menyala lagi, tapi saya matikan layarnya dan saya tekan tetap tidak masuk kuncinya, berarti tidak sukses, berarti membuat kunci tidak bisa di sini Mbak ya. Saya ulangi, mohon maaf Mbak, video sedikit panjang karena di sini saya proses mencari celah. Sengaja saya videokan ya begini nih Mbak, kalau kita cari makan itu ya tidak mudah Mbak ya, perlu proses Mbak ya. Demi sesuap nasi Mbak, tetap tidak mau Mbak, tetap tidak mau. Di sini tetap tidak mau, masih mencari celah. Yang jelas untuk clear ndak bisa Mbak ya. Kalau ini kalau cuman di clear di kayaknya ndak bisa ini Mbak.
Ini saya cari celah lain. Ada dua cara mbak ya. Untuk versi lama itu biasanya di clear cache servisnya mau mbak ya, apa ya, play service apa itu, service Play Store atau apa itu mbak. Di sini saya habis kita reset tadi mbak ya, reset setting tadi, tapi handphone tidak mati mbak ya. Di sini aksesibilitas saya nyalakan lagi, malah kembali lagi mbak, ketekan ya, itu tadi mbak ya. Di sini saya ulangi lagi mbak. Saya coba barangkali masuk kode yang tadi, tidak mau mbak. Saya X, lambang X saya klik, masuk lagi ke aksesibilitas. Di sini Google Assistant. Di sini saya tidak menggunakan perintah suara, cuma saya ketik-ketik. Setting, pengaturan, memang tidak ada mbak. Di beberapa kasus mungkin muncul mbak ya, di sini di beberapa kasus mungkin di sini muncul, tapi ini baik saya ketik setting, baik saya ketik pengaturan, itu tidak keluar mbak, tidak muncul untuk tulisannya. Kembali saya cari-cari, saya penasaran di sini, karena di beberapa kasus di sini muncul mbak ya, tapi di sini tidak muncul. Bisa dipastikan ini versi 11 loh mbak Androidnya, tapi mungkin sedikit mempunyai perbedaan ya. Saya di sini penasaran. Saya di sini saya coba memilih bahasa Inggris. Ini baterainya juga lowbat mbak, baterainya ini juga lowbat ini, sambil saya colok cas itu mbak. Agak susah, baterai sedikit memaksakan ya untuk bikin tutorial ini, harusnya dicas dulu. Saya ketik logo X, apakah mau? Tetap tidak mau mbak ya. Kembali ke asisten, saya cari-cari lagi. Jadi tonton sampai habis mbak ya, tonton sampai habis, insya Allah tidak perlu ke counter, tidak perlu ke tempat servis ya untuk kasus FRP. Itu bisa dilihat mbak, bisa dilihat ya, ada logo open setting ya, ada logo open setting tidak ada, tapi open setting ada. Tapi setelah saya buka munculnya seperti ini, mbak. Di sini saya ketikkan setting, tidak muncul mbak, tidak muncul. Saya ulangi lagi. Muncul tapi tidak bisa dibuka mbak, dia muncul buka link tapi. Saya penasaran, ada beberapa kasus di sini bisa mbak, di sini bisa ya, klik setting itu muncul setting, logo ikon pengaturan itu ada, tapi ini tidak ada ya.
Akhirnya motong pakai perintah suara lagi, Mbah. Open setting. Open YouTube. Diary Creativity. Diary Creativity. Pakai mode bahasa Inggris kok enggak peka, Mbak ya? Enggak peka ya untuk voice-nya. Mungkin saya yang kurang fasih, Mbak ya. Jadi saya ketik saja Diary Creativity. Kita enter, ketemu channelnya, kita klik, buka salah satu video, lewati iklan, terus kita buka, kita perlebar untuk deskripsinya, kita cari ada notifikasi apa ini, abaikan, kita klik, Mbah, tidak mau diabaikan dia. Kita klik alamat web, kita menuju ke blog, masuk ke menu, klik beranda, di bawah beranda ada link halaman lain, kita buka. Setelah itu kita cari lagi, Mbak, kita cari lagi di mana pemecahannya ini, Mbak. Saya di sini saya share waktu saya proses, Mbak ya, jadi lama, jadi kadang-kadang yang cepat apa semua itu ya begitulah, Mbak. Ini saya share full bagaimana caranya, tapi ada sedikit yang saya putus-putus, Mbak, yang sekiranya tidak berguna. Saya di sini masuk ke aplikasi manajemen. Saya coba-coba di sini, Mbak. Saya coba-coba. Kayaknya tidak membuahkan hasil sih, Mbak, tapi tidak ada salahnya dicoba. Masuk di Google Play Service, kita hentikan. Kita hentikan Google Play Service. Ini layarnya, baterainya lowbat ini, Mbak, jadi layarnya gelap ini, Mbak. Saya cari dulu settingannya, Mbak. Gelap sekali layarnya nih, Mbak. Harus pakai panduan lampu sensornya itu, Mbak, untuk mengaktifkan sensornya. Saya cari di sini, nah dari tadi lah, dengan layar matinya saya kasih 30 menit. Kita masuk ke aplikasi manajemen, aplikasi list aplikasi, kita buka Google Play Service, kita matikan. Setelah itu kita clear data, tak, oke. Apa yang terjadi? Perlu diingat, Mbak ya, tadi sudah pernah clear setting ya. Perlu diingat, Mbak ya, tadi sudah coba clear setting ya. Kita tunggu. Tidak mau, Mbak, bisa dilihat, Mbak ya, tidak mau. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam.
masukkan, saya bikin pin baru. Tidak mau mbak, tidak mau. Lumayan kuat security-nya ya. Tidak mau mbak, tetap tidak mau mbak ya. Kuat security-nya mbak. Kita ulangi lagi perintah suara mbak. Open YouTube. Sudah terbuka YouTube mbak. Di sini saya tidak menggunakan perintah suara dulu mbak. Di sini saya cukup mengetik saja diary creativity. Terus kita enter mbak. Tapi listnya sudah ada. Kita klik salah satu video. Ada iklan, skip iklannya. Kita buka deskripsinya lagi. Kita masuk ke blog lagi mbak. Pakai muter-muter terus mbak. Kita mencari solusi mbak ya. Di beranda klik mbak, ada beranda klik, pilih nomor 2 mbak ya. Di bawahnya beranda ya. Terbuka tab baru. Kita muter-muter di sini mbak. Kita coba klik open smart lock setting. Open link smart lock setting kita klik. Kita coba setting mbak ya. Kita ulangi lagi mbak. Ini kasusnya sama dengan Vivo mbak ya. Vivo Y51 mbak ya. Aduh. Tidak mau mbak ya. Di situ tidak mau mbak. Di sini saya buka Google, search Google, tapi saya batalkan. Ada notifikasi apain mbak? Kita back. Di sini saya masuk ke aplikasi manajemen lagi. Saya tidak putus asa mbak. Demi sesuap nasi mbak ya. Klik Play Service, Google Play Service. Kita clear cache dulu mbak. Kita clear cache dulu baru kita ulangi clear data mbak. Bisa dilihat berbeda mbak ya. Yang terakhir tadi clear cache terus clear data. Saya coba back. Bukan cuma clear data mbak ya, tadi saya clear cache dulu terus clear data. Muncul pasport sandi, klik kali. Tetap tidak mau mbak ya. Masuk lagi ke perintah suara mbak. Open YouTube. Open YouTube. Di sini kita klik diary creativity, terus kita share, ketemu channelnya, kita buka lagi video, kita skip iklan, terus kita buka lagi deskripsi. Kita masuk ke web dengan mengeklik link. Kita buka beranda, kita klik beranda, terus kita pilih urutan nomor 2. Kita masuk ke web, dimana disitu untuk proses pembypassan. Kita manfaatkan apa yang ada di sini mbak. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil mbak ya. Kita masuk ke pengaturan lagi. Saya lihat versinya kayaknya versi 11 mbak. Tapi banyak yang sukses ya dengan clear data mbak ya. Clear data di service di Google service. Tapi saya kok enggak sukses mbak. Ini versi 11 loh mbak, tapi saya tidak sukses. Mungkin versi 11 juga ada 11 titik-titik sekian gitu mbak ya. Mungkin ini berbeda mbak ya. Di sini saya masih teringat dengan kasus Vivo Y51 mbak. Saya di sini sejenak menghela nafas. Kira-kira apanya mbak ini mbak? Caranya bagaimana untuk penyelesaiannya nih mbak? Saya masuk ke smart lock setting lagi ya. Saya punya pikiran itu kemana-mana mbak. Bagaimana nih solusinya? Dari solusi bisa dilihat mbak ya. Di smart lock setting ini sebenarnya hampir sukses mbak. Tapi diketuk tidak mau mbak.
Saya kok jadi teringat dengan kasus Vivo Y51 yang pernah ada mbak ya. Saya teringat akan itu. Tapi Vivo Y51 itu Android 12 mbak ya. Android 12 kalau tidak salah, ingat saya Android 12. Ini masih Android 11. Android 11. Tapi kenapa tidak mau? Nah, kita masuk ke pengaturan lagi mbak. Sementara Android 12 memang tidak mau di situ, tapi ini Android 11 kok tetap tidak mau begitu loh. Mungkin Android 11 tipe di sekian yang mungkin mendekati mau ke 12 mungkin mbak. Android 11 titik-titik sekian karena di Android 11 bisa yang clear cache mbak, kalau saya lihat dari beberapa video sih. Oke mbak, masih mencari celah mbak. Saya masuk di akun mbak, di pengguna dan akun. Di sini clear, di sini otomatis sinkron data aplikasi saya disable. Setelah itu saya akan menambahkan akun mbak, tambahkan akun, minta kode mbak ya, minta kode. Saya tambahkan akun lagi, akun Google, minta kode lagi. Ini kasus yang pelik. Sebenarnya kasusnya bisa sinkron cloud mbak ya, cuman untuk penyelesaiannya sinkron cloud, cuman saya mau cari yang berbeda. Sinkron solusi terakhir ya sinkron cloud mbak. Perlu diingat mbak ya, perlu diingat kasus Vivo Y51. Saya masih teringat akan itu. Tadi sudah pernah kita reset, tapi reset setting mbak ya, bukan reset reset setting saja tadi mbak ya, bukan reset mbak ya. Oke mbak, saya masuk di pengaturan tambahan, terus masuk ke cadangan dan reset. Bisa dilihat mbak, di situ sedikit agak kelihatan ya, sedikit di sini video sedikit saya perlambat. Saya centang dulu di atas, terus tercentang dua-dua, terus saya buang lagi centangnya dua-duanya. Bisa dilihat mbak ya, jadi logonya tidak kelihatan mbak ya, kalau dilihat itu kan sedikit berbayang mbak. Oke mbak, di sini saya lanjut lagi, sedikit memikirkan di sini dimanakah saya akan reset mbak, reset total. Saya reset total di sini mbak ya, reset ya. Kalau yang pertama tadi kan reset setting mbak ya, kalau yang pertama tadi kan reset setting, reset pengaturan sistem saja. Kalau yang pertama tadi mbak ya, kalau yang pertama tadi reset pengaturan sistem saja. Nah sekarang kita ulang, hapus semua data, kira-kira seperti itu mbak, dan proses berjalan mbak ya. Karena apa, saya teringat dengan kasus Vivo Y51 mbak, kan seperti itu juga ya, kita bikin pola apa ndak mau. Tapi di Vivo Y51 setelah kita reset setting, HP restart, kita ulangi lagi, bisa bikin pola mbak, bisa bikin pin. Tapi di sini di Oppo ini setelah kita reset pengaturan saja, handphone tidak restart, atau bisa jadi minta di restart mbak. Handphonenya jadi di restart dulu, kita ulangi, mungkin bisa, mungkin loh mbak ya, mungkin. Tapi Oppo, si HP Oppo kan tidak restart mbak, si HP Oppo tidak restart. Jadi saya coba ulangi lagi, karena saya bikin tidak bisa, jadi ya seperti itu mbak. Kita coba reset, terus kita tunggu saja mbak hasilnya bagaimana. Ini video sedikit saya percepat mbak ya, untuk mengurangi durasi. Ini mungkin video buka akun Google paling lama mbak ya. Tapi biar saja mbak ya, saya di sini sengaja untuk mempercepatnya kurang, dan hampir semuanya saya tidak saya buang begitu videonya mbak ya. Baru sedikit berbau mistis lagi mbak ya. Itu tadi suara apa mbak, itu tadi di menit berapa tadi ya, sementara ngedit itu saya putar lagi, kok ada suara yang aneh begitu loh mbak. Ini LCD nya belum saya lem mbak, LCD nya ini belum saya lem, ini LCD yang biasa, beliau minta yang biasa ya, karena kalau yang ori itu 1.600.000 mbak, dan alhamdulillah saya carikan yang biasa ada.
Dan singkat ini ceritanya, ini handphone sudah lama sama saya mbak, sudah lama, sampai beliau pun sudah ada HP baru yang lain mbak ya. Jadi sampai mungkin itu sampai lupa itu mbak ya, tidak ingat kodenya. Oke mbak, masuk di menu bahasa, kita coba setelah menu bahasa langsung gelap layarnya mbak, ada minta pin mbak ya. Oh iya, tadi belum dilepas mbak ya simnya tadi belum dilepas karena memang masih menempel mbak ya. Kita buka dulu untuk simnya mbak. Sengaja saya tidak lem mbak, ini mbak lemnya layarnya mbak, takutnya nanti saya lem ini layarnya mahal mbak, takutnya nanti kalau HP-nya itu mesinnya bermasalah atau apa, sudah terlanjur dilem kan kita ribet mbak. Mau dipasang di HP yang lain mungkin kalau sudah dibuka itu kadang-kadang ya ada bekasnya mbak. Di sini layarnya gelap mbak, layarnya gelap di sini. Di sini agak kesulitan saya. Biasanya harus dipancing dengan cahaya lampu mbak. Dibuka layarnya sedikit, dipancing dengan cahaya lampu. Karena sensornya itu nanti saya jelaskan mbak ya, saya jelaskan ya untuk masalah perbedaan LCD. Saya jelaskan sendiri, saya jelaskan lain video mbak ya, untuk perbedaan yang ori dengan yang biasa. Di sini saya main gelap-gelapan mbak, enggak kelihatan ya, saya nyalakan lampu grid malah silau. Di sini kita cari bahasa Indonesia. Benar-benar gelap mbak, pelantaran baterainya lowbat. Tadi reset ya. Oh iya mbak, baterainya lowbat dipakai reset ya, tambah kelenger. Ini saja sambil cas dicolok mbak ya. Jadi untuk pelajaran mbak ya, jadi untuk sebelum reset itu jangan dilakukan seperti ini. Ini kan karena kondisi kepepet. Jadi sebelum reset pastikan, atau sebelum proses seperti ini pastikan baterainya di atas 50% mbak. Nah di sini agak kelihatan, di sini pilih bahasa. Saya merasa kesulitan mbak, mana tulisannya kecil-kecil lagi. Lah malah menu apa itu mbak, muncul seperti ya uka-uka malahan mbak, gelap, main gelap-gelapan ini. Saya pilih bahasa Indonesia, sudah kelihatan. Ini di edit ini bisa diterangkan tidak mbak ini? Untuk ini saya menggunakan aplikasi HP mbak. Kalaupun saya terangkan nanti yang lain malah over terangnya mbak, karena ini kan video satu deretan. Lewati, ada kata lewati itu mbak, bisa dilihat mbak ya, ini bisa dilihat mbak ya, ada harapan di wifi tanpa connect internet bisa lewati. Nah harusnya seperti ini mbak, kalau HP habis di reset itu kalau tidak ada akunnya harusnya seperti ini. Tapi ada sebagian juga setelah connect internet baru bisa dilewati, ada juga yang sebagian begitu mbak. Tapi harusnya mbak, kalau contoh Oppo ini mbak ya, contoh Oppo ini harusnya kalau HP itu habis di reset ya, mungkin tidak semua mbak ya, mungkin tidak semua, tapi kalau untuk Oppo ini habis di reset harusnya tidak minta akun Google, tanpa connect internet itu bisa di skip atau mode offline. Kita lewati mbak, kita lewati. Kayaknya ini sukses mbak ya, kayaknya ini sukses mbak ya, tapi waktunya lumayan. Jadi untuk buat sahabat dan membeli semua, jika melihat video dari awal sampai akhir bisa menyimpulkan ya, nanti ke depan ada masalah seperti ini mungkin bisa menyimpulkan kasus cara penyelesaiannya ya. Saya tidak memberitahukan harus begini, bisa disimpulkan sendiri mbak ya, bisa disimpulkan sendiri. Karena saya di sini mengambil contoh dari kasus Vivo Y51 yang mana di situ Android 12. Di sini saya coba terangkan dulu mbak, kira-kira seperti itu supaya terang. Nah kelihatan mbak ya. Oke mbak, sip mbak ya, sampai di sini sukses mbak ya.
tanpa harus main cloud, suaranya main apa ke hari apa nih sistem cloud, karena solusi terakhir yaitu pakai sistem cloud, tapi ini tanpa sistem cloud sukses Mbak ya. Oke Mbak, sip Mbak ya, sip, aman. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.